Selamat malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam rindu, Shalom. Tema Rema malam hari ini adalah kututup mulutku dengan tangan, yang terambil dari Ayub pasal 39 ayat 26 hingga pasal 40 ayat yang kelima. Ayub pasal 39 ayat 26 sampai pasal ke-40 ayat yang kelima. Di atas dia tabung panah bergeberincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galak dilurusnya tanah, dan ia meronta-ronta karena kedengaran bunyi sangkakala, yang meringkik setiap kali sangkakala ditiup. Dan dari jauh sudah diciumnya perang,
gertak para panglima dan pekik. Oleh pengertianmu kah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan? Atas perintahmu kah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempatnya tinggi? Dia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Tuhan menantang Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan jawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara sekalian, menutup mulut dengan masker adalah hal yang wajib kita lakukan saat ini tatkala kita berada di luar rumah, agar kita tidak terinfeksi virus corona yang menakutkan, dan sebaliknya jika kita terjangkit virus itu tidak menularkan orang lain. Menutup mulut dengan masker adalah perintah, peraturan yang sifatnya wajib. Saudara sekalian, bukan hanya membahayakan kita, tetapi juga membahayakan orang lain jikalau kita tidak mengenakannya. Bahkan kita akan mendapatkan sanksi seperti yang telah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Tema renungan malam hari ini, kututup mulutku bukan dengan masker, kututup mulutku dengan tangan. Saudara sekalian, ini bukan bicara tentang masalah virus corona yang sedang mewabah di dunia ini. Bukan juga soal etika tatkala kita bersin, kita harus menutup mulut kita dengan tangan. Tetapi kita membicarakan tentang seorang yang bernama Ayub. Saudara sekalian, tatkala Ayub mendengar pernyataan Tuhan, maka Ayub menutup mulut dengan tangan. Itu yang terdapat dalam Ayub pasal 39 ayat 37. Kututup mulutku dengan tangan. Saudara sekalian, apa maksudnya kututup mulutku dengan tangan? Saudara sekalian, bagian ini mengandung pengertian bahwa Ayub tidak lagi dapat menjawab pertanyaan Tuhan. Bahwa Ayub tidak lagi bisa berkata-kata kepada Tuhan. Dia terpesona dengan hikmat Tuhan, sehingga dia mengatakan, kututup mulutku dengan tangan. Saudara sekalian, ini sangat berbeda sekali tatkala Ayub berhadapan dengan teman-temannya yang bernama Elifas, Bildad, dan Zophar, yang semula mereka datang merasa simpati terhadap Ayub, ingin menghibur Ayub, tetapi tatkala mereka berdialog, di sana kita bisa melihat, saudara sekalian, teman-temannya menyalahkan Ayub, mengatakan bahwa Ayub telah berbuat dosa sehingga Ayub
dia mengalami penderitaan seperti ini. Ayub telah bersalah di hadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari pasal 3 sampai pasal 31. Kita melihat bagaimana perdebatan antara Ayub dengan ketiga temannya. Dan kita juga bisa melihat reaksi keras daripada Ayub. Dia begitu sengit terhadap mereka. Saudara sekalian, dalam percakapan Ayub dengan Bildad, Silfat, Elifas, dan Sofar berlangsung, lalu kemudian ada seorang yang mendengarkan penuh perhatian. Karena usianya masih sangat muda sehingga dia tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Walaupun orang ini, saudara sekalian, masih sangat muda, tetapi dia memiliki hikmat yang luar biasa. Dia bernama Elihu. Dia berbeda dengan ketiga teman Ayub yang lain, saudara sekalian. Sebab dia melihat bahwa di sana dia bukan sebagai orang yang mempersalahkan Ayub dan menuduh Ayub berbuat kurang patut, tetapi justru dia melihat dan mengutamakan mengenai kebesaran daripada Allah. Elihu kemudian menyalahkan ketiga sahabat Ayub sebab mereka berlaku tidak adil, menuduh Ayub sebagai orang yang munafik. Elihu juga kemudian menyalahkan Ayub sebab menuduh Allah tidak adil. Sebab Ayub mengeluh bahwa Allah berdiam diri dan tidak memperhatikan ratap tangisnya. Kemudian Elihu memperlihatkan mereka semua agar menyaksikan kebesaran Allah dalam penciptaan dan kebaikan yang dinyatakan oleh Allah. Setelah ucapan Elihu, kemudian datanglah jawaban Tuhan dalam pasal 38 dan 39. Pasal-pasal ini merupakan bagian yang terindah dalam Alkitab. Allah menjawab Ayub. Temanya adalah dirinya sendiri. Elihu telah mengemukakan hikmat dan kuasa Allah yang luar biasa, tetapi kini Allah menyatakan dirinya sendiri. Nyatalah bahwa Allah tidak memberi keterangan tentang penderitaan Ayub. Allah tidak memberi keputusan tentang pokok-pokok perdebatan mereka, dan tidak juga menawarkan ganti rugi kepada hambanya karena penderitaan itu. Ia menunjukkan bahwa tindakannya terhadap Ayub tidak dapat dikecam. Pasal 38, kita melihat Allah mengajukan pertanyaan kepada Ayub, "Bersiapkah engkau sebagai laki-laki? Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku." Itu dalam pasal 38 ayat yang ketiga. Lalu dalam ayat keempat dikatakan, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Nampak dari pernyataan tersebut, saudara sekalian, kita melihat pertanyaan retoris yang seolah-olah membuat Ayub tidak bisa menjawab, membalas pertanyaan Tuhan. Saudara sekalian, di manakah engkau tatkala aku sedang meletakkan dasar bumi? Allah kemudian mengajukan pertanyaan demi pertanyaan, seperti apakah engkau mengetahui hukum-hukum langit, atau menetapkan pemerintahan di atas bumi? Itu dalam pasal 38 ayat 31. Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sambung menyambung sambil berkata-kata kepadamu? Dalam ayat ke-35. Ayat 30, pasal 39 ayat 29 dikatakan, "Dan oleh pengertian muka burunglah terbang, mengembangkan sayapnya menuju selatan, atau atas perintah muka Raja Wali terbang, membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi." Sangat jelas, saudara sekalian, bahwa jawaban yang bisa disampaikan oleh Ayub adalah tidak. Adalah bukan dirinya. Dia tidak ada pada waktu itu. Saudara sekalian, Allah membungkamkan Ayub. Allah seakan-akan memukul kepala Ayub. Dan selanjutnya pertanyaan demi pertanyaan mengenai kemampuan Ayub untuk melakukan suatu hal yang tidak mampu ia lakukan.
Namun sangat jelas sekali semuanya itu dilakukan oleh Allah. Di pasal 38 dan 39 kita melihat bahwa segala hal yang ada di muka bumi yang telah terjadi dan segala hal yang tengah terjadi atau tengah berlangsung, semuanya atas kuasa Tuhan. Ketika Ayub mendengar apa yang diuraikan oleh Tuhan, Ayub sadar siapa dirinya, siapa Allah itu. Allah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Dia sadar siapa dirinya, bahwa dirinya tidak berarti, dirinya begitu kecil, dirinya begitu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Ayub tidak lagi membuka mulutnya untuk berbantah dengan Tuhan. Pengetahuan dan hikmat Tuhan jauh melebihi pengetahuan dan hikmat Ayub. Di dalam keterbatasannya, Ayub belajar memahami kebesaran hikmat Tuhan. Dalam ayat 37 dikatakan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Kututup mulutku dengan tangan. Ayub sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan yang maha kuasa, maha besar. Ayub tidak dapat meneruskan pertanyaan kepada Tuhan, mengapa begini, mengapa begitu, atau dia tidak mampu lagi bertanya, Tuhan, kenapa aku mengalami peristiwa seperti ini? Dia mengatakan, kututup mulutku dengan tangan. Saudara yang terkasih, dengan mewabahnya virus COVID-19 ini, saudara sekalian, banyak masalah timbul dalam kehidupan kita. Masalah yang lalu saja belum selesai, muncul lagi masalah baru. Kesulitan yang lalu belum selesai, muncul lagi kesulitan yang baru. Mungkin di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita juga mengajukan pertanyaan, di manakah engkau? Mengapa engkau membiarkan aku mengalami penderitaan seperti ini? Atau mungkin juga kita bersikap seperti teman-teman Ayub yang mengatakan masalah yang kita alami, adanya pandemi COVID-19 ini karena manusia berdosa terhadap Tuhan. Saudara sekalian, siapakah kita di hadapan Tuhan sehingga kita menghakimi Tuhan dan menuduh Tuhan berbuat yang tidak adil terhadap umatnya? Lalu kisah Ayub kita melihat Tuhan tidak pernah secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub. Allah tidak pernah mengatakan, Ayub, ini loh alasannya kenapa engkau mengalami peristiwa seperti ini. Allah tidak menyatakan alasannya kenapa, saudara sekalian. Sebaliknya, apa yang Tuhan lakukan di tengah misteri penderitaan yang hebat itu adalah dengan menjawab Ayub dalam dirinya sendiri, bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar. Segala yang terjadi dan berlangsung di dalam dunia, termasuk dalam kehidupan semua makhluk hidup, itu karena Tuhan. Karena itu patutlah kita bersyukur memiliki Tuhan yang maha kuasa, maha besar, yang mengatur segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Selain kita melihat kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan, kita juga harus melihat siapa kita yang sebenarnya. Kita adalah makhluk yang terbatas, yang seharusnya kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan, memiliki sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya. Kita tidak boleh sombong dan memegahkan diri. Saudara sekalian, kita tidak boleh juga mempersalahkan atau menghakimi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat. Dan kita percaya juga Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan yang memelihara kita. Biar di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami ini,
kita tetap berserah penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau firman-Mu malam hari ini boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kami Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Seringkali kami meragukan akan kuasa-Mu dan kami marah kepada Tuhan dan kami mempersalahkan Tuhan, di manakah Engkau tatkala kami mengalami kesulitan. Biarlah lewat renungan kami malam hari ini boleh mengingatkan kami percaya Engkau adalah Allah kehidupan kami, Engkau adalah Allah pemelihara kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu. Biarlah kami sebagai anggota jemaat maupun simpatisan GKI Harapan Indah tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kami kekuatan dan pertolongan. Kami tak lupa juga mendoakan akan anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan kena kelemahan fisik. Kami mohon Tuhan yang boleh melawat, menguatkan, memberikan penghiburan, dan Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi mereka. Mereka yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja, Tuhan juga memberkati. Biarlah pada waktunya mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang baru. Yang sedang masalah dalam hal ekonomi, biarlah Tuhan juga membuka jalan. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan ya Tuhan, kehidupan yang sedang kami alami, kehidupan baru, kehidupan new normal. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh dapat mengikutinya dengan baik, dan Tuhan yang boleh berkarya. Terutama juga memberkati akan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tatkala mereka menerapkan satu peraturan baru dalam kehidupan new normal ini, agar sungguh dapat memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, dan Tuhan yang boleh memberkati. Terutama juga Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat, demikian juga bagi kami, supaya kami juga boleh ikut serta mendukung keputusan pemerintah dengan baik. Bapa di surga, kami tak lupa juga mendoakan tim medis dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong supaya mereka diberkati dengan tubuh yang sehat. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Demikian juga pakai mereka menjadi alat berkat Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan keluarga-keluarga tim medis, baik para keluarga, para dokter, keluarga, para juru rawat, juga keluarga karyawan. Tuhan memberkati agar mereka juga dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kembali Tuhan, kami berdoa, menyerahkan tiap-tiap kami mohon Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.